Alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada pembahasan yang telah lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita selaku hamba-Nya untuk mempelajari ilmu astronomi. Diharapkan dengan kita mengetahui ilmu-ilmu astronomi, maka kita bisa memperhatikan dan memikirkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat-ayat tersebut. Maka pada pembahasan yang telah lalu pun Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang kuat imannya. Sebab apa yang menimpa kita belum tentu lebih berat dibandingkan umat-umat sebelum kita. Makanya Allah memerintahkan kepada kita agar kita mempunyai kekuatan iman seperti orang-orang dahulu, walaupun nyawa yang jadi taruhannya mereka dibakar hidup-hidup, ternyata keimanan mereka tidak sedikit pun goyah. Dan pada ayat ke-8 dan 9-nya pun kita sudah membahas bahwasanya orang-orang yang menyiksa orang mukmin lantaran iman kepada Allah, maka sesungguhnya mereka itu tiada lain adalah akan mendapatkan siksaan dari Allah. Maka pada ayat 8 dan 9 itu mengajarkan kepada kita, walaupun dengan mengorbankan harta dan jiwa, hendaklah kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan menyiarkan agama Allah walaupun nyawa kita terancam. Lalu pembelajarannya yang kedua adalah janganlah kita khawatir karena pembalasan bagi kita dan bagi penganiaya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan, yaitu pada ayat yang ke-10 dan 11, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, sesungguhnya orang-orang yang menyusahkan kaum mukmin dan mukminat, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka itu adalah siksaan api neraka jahanam, walahum adzabul harik,
dan mereka akan mendapatkan adab bakaran. Maka orang-orang yang mengganggu dan memaksa kaum mukmin atau mukminat dengan dibunuh dan dengan dibakar itu, sampai-sampai dalam ayat ke-8 dan 9 itu ternyata mereka menyaksikan pembunuhan umat Islam, mereka menyaksikan umat Islam dibakar hidup-hidup dengan santainya, maka Allah akan beri balasan berupa neraka jahanam dan siksaan yang menghanguskan. Nah, tetapi hal itu hanya akan terjadi ketika orang kafir yang menyulitkan umat Islam tersebut, mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ke-11, innal ladina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu dalikal fauzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh akan mendapatkan surga yang mengalir padanya sungai-sungai, yang demikian itu satu kemenangan yang besar. Maka ayat ke-11 ini menerangkan bahwasanya orang-orang yang beriman teguh dengan tidak berubah dan beramal soleh itu akan mendapatkan ganjaran surga yang amat cukup, dan itu merupakan satu kemenangan yang besar. Orang yang menyiksa orang mukmin lalu dia tidak sempat tobat, mati dalam keadaan kafir, neraka jahanamlah tempatnya. Lalu ada orang kafir, dia itu menyiksa umat Islam, akan tetapi ternyata dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila dia itu bertobat, maka tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kasih sayangnya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ke-10 dan ke-11, orang kafir walaupun bagaimanapun dia itu bengis, jahat, kejam perbuatannya, jika dia bertobat masuk Islam, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Makanya kan dalam hadis riwayat muttafaq alaih diterangkan ada orang yang dia itu sudah membunuh 99 orang. Lalu datang kepada seorang rahib dan berkata, sesungguhnya saya ingin bertobat, tetapi saya sudah membunuh 99 orang. Apakah masih terbuka pintu tobat itu? Barangkali karena jawaban dari rahib itu kurang bijaksana, apa yang terjadi? Rahib tersebut dibunuh oleh orang tersebut, makanya genaplah orang yang dibunuh 100 orang. Lalu dia datang lagi kepada rahib yang satunya. Maka rahib yang satunya menerangkan, jangankan membunuh 100 jiwa, dosa sebesar dunia, seluas langit, maka kalau tobat pasti akan Allah ampuni. Tetapi kata rahib ini, ada syaratnya, tinggalkan kamu dari tempatmu yang sekarang, mulailah hidup yang baru. Maka ketika dia berangkat ke tempat hijrah, ternyata bagaimana?
ternyata orang tersebut meninggal dunia di perjalanan. Lalu malaikat mengukur jaraknya, ternyata dia itu lebih dekat kepada apa? Kepada tempat hijrahnya. Oleh karena itu, maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, makanya kata Nabi SAW, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menutup kesalahan apa yang telah dilakukan di masa lalu. Wat taubatu tajubbu ma qablaha, dan tobat itu menutup semua kesalahan di masa yang lalu. Jadi sebanyak apapun dosa, ketika kita ini mau tobat, memohon ampun kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka niscaya engkau akan mendapati ampunan pula. Makanya dalam hadis qudsi, hei anak Adam, kalaulah dosamu ini sebesar dunia, lalu seluas jagat raya, lalu kamu meminta ampun kepadaku dan tidak menyekutukanku, maka niscaya aku akan memberikan ampunan yang sepadan. Berarti jikalau begitu, Islam itu memberikan kesempatan manusia untuk berubah. Maka ada orang yang bersikap bengis, membunuh umat Islam dan yang lain-lainnya, ternyata kalau dia tobat, tidak menyekutukan Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Makanya bahkan ada satu kejadian di Spanyol, di Andalusia, saya lupa lagi nama ulamanya. Dia itu anak seorang ulama Islam di Spanyol. Bapaknya itu dipenjara, ibunya dibunuh. Lalu anaknya ini dibesarkan oleh pasukan Kristen Spanyol. Lalu dia dibesarkan dan dia menjadi seorang jenderal yang paling kejam kalau urusannya dengan umat Islam. Nah, lalu takdir Allah mempertemukan anak ini dengan bapak kandungnya yang sudah tua renta. Yang di penjara pun orang yang tua renta ini masih membaca Al-Quran, masih sholat. Nah, anak kandungnya ini yang tidak tahu, dia itu marah dan menendang. Lalu sambil kesakitan, orang tua itu melihat sorot mata anak tersebut seperti anaknya. Lalu ketika ditanya, nama kamu siapa? Ini. Apakah itu nama asli? Bukan. Nama asli saya itu bukan itu. Nama asli saya ini. Dan ternyata si bapaknya itu, ini adalah wujud pengijabahan Allah, di mana bapaknya ini berdoa, ya Allah, janganlah engkau wafatkan aku melainkan dalam keadaan baik, dan engkau pertemukan terlebih dahulu aku dengan anakku. Jadi disiksa ku budakna, tapi ada perasaan tersendiri di orang yang menyiksa ini, seolah-olah dia itu kenal laki-laki tua yang disiksa itu. Dan ternyata lalu diceritakanlah, dan laki-laki tua ini mengatakan, kamu itu adalah anakku. Jadi orang tua yang tiap hari disiksa, dihina adalah bapak kandungnya sendiri sampai dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia dia berpesan, pergilah engkau ke Mesir, katakanlah kamu adalah anakku, maka nanti ulama itu akan mengajarkanmu ilmu-ilmu agama, dan akhirnya orang ini menjadi ulama besar di daerah Mesir dan Spanyol. Nah, oleh karenanya berarti kalaulah kita mencari orang yang tanpa cacat, tidak mungkin. Setiap orang pasti akan mempunyai sisi gelap. Sabodas-bodas najalmi anger boga sisi gelapna.
Maka dengan adanya taubat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan manusia untuk berubah, yang tadinya penghuni neraka menjadi penghuni surga. Nah, akan tetapi bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka bagi mereka itu jannatin tajri min tahtihal anhar, baginya itu adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu balasan bagi orang-orang yang beriman, dan itu adalah kemenangan yang besar. Maka pelajaran yang dapat kita ambil tiada lain adalah satu, orang kafir walaupun dia bengis, jahat, kejam, jika dia bertobat masuk Islam, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Dan yang kedua yang dapat kita ambil dari ayat 10 dan 11 tersebut, tiada lain adalah kemenangan yang besar untuk kaum mukmin ialah masuk surga. Makanya ada ungkapan al yauma amalun wala jazaun. Hari ini adalah waktunya beramal, bukan waktunya mendapatkan balasan. Wal ghaddu, tetapi hari esok, jazaun wala amalun, tetapi hari esok itu adalah kita akan mendapatkan balasan dan kita tidak akan beramal lagi. Jadi puncak kemenangan besar bagi orang yang beriman tiada lain adalah masuk ke dalam surganya Allah. Cuman antara surga dan neraka nuka tinggal kumata biasana beda. Huppatil jannatu bil makari, surga itu dibentangkan, dihiasi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Contoh di dia aya anu resep gugah jam 2:30. Nah gugah 2:30 resep we abi mah. Bari kayaan tirisnya kamu ungit tadi mah di jam 3 ngarecek we teras hujan. Aya nu duh cenah tos gugah jam 1 abi mah resep we moal aya. Tetapi ukuran nafsu mending kulem deui, disimut tibra. Nah, makanya surga itu dihiasi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi yang namanya neraka, kata Nabi, akan dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan dan cocok dengan hawa nafsu. Nah, oleh karena itu, puncak kemenangan umat Islam tiada lain adalah ketika masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, makanya jadikanlah setiap amalan-amalan kita itu amalan yang lillah, maka Allah akan berikan surga sebagai balasan yang luar biasa. Makanya yang ketiga, ujian yang Allah berikan kepada kita itu besar, maka apabila kita membandingkan dengan ujian yang diberikan orang lain, ternyata ujian yang Allah berikan pada kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itulah, berarti di sini kita seorang manusia kalau melakukan kesalahan segera bertobat, dan kalau kita beriman tidak ada kemenangan selain dari masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu manusia tidak akan masuk surga melainkan dengan imam sebagaimana diperintahkan Allah, dengan beramal soleh menurut agama yang sebenarnya.
Jadi setiap manusia akan datang pada hari kiamat dengan imam mereka, bukan berarti harus beat. Yang dimaksud bi imamihim itu adalah dengan catatan amalnya masing-masing. Makanya kalau ada seseorang, dia itu diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan malaikat, maka dia itu berada dalam kehidupan yang mengenakan. Tapi ketika dia itu diberikan dengan tangan kirinya sambil dilemparkan, maka tentu sudah tergambar malaikat berkata, sa'a amaluka yabna Adam, wahai anak Adam, betapa buruk sekali amalanmu. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kembali pada ayat ke-12 sampai 16, di mana Allah berfirman, inna batsya rabbika lasyadidun, sesungguhnya balasan Tuhanmu itu sangat pedih. Dalam artian siksaan yang pedih di dunia maupun di akhirat itu akan Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Kenapa? Sebab mereka itu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berbuat semaunya, mereka beranggapan Allah tidak akan membalasnya. Sampai saking pedenya orang-orang kafir, mereka berkata, nahnu abnaullah wa ahibbauhu, kami kan cenah anak-anak Allah, kami kan kesayangan Allah. Paling masuk neraka cuman 1-2 hari lah. Lalu kata oleh Allah kan dibantah, kalau benar seperti itu maka mintalah mati. Bagaimana dari orang-orang Yahudi, orang Nasrani ketika itu? Mereka tidak mau, sebab itu hanya klaim saja, dan itu merupakan satu kebohongan yang dilakukan oleh mereka. Maka siksaan Allah sangatlah pedih, disiapkan untuk orang-orang kafir. Lalu Allah pun memperingatkan kembali, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya ialah yang memulaikan dan mengembalikan. Jadi Allah lah yang memulakan dan Allah juga yang mengembalikan. Makanya puncaknya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini semuanya dari Allah, dan kami juga akan kembali kepada Allah. Jadi ketika kita mau menyombongkan diri dengan kepintaran, dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan yang dimiliki, maka sesudah meninggal itu semuanya tidak akan ada apa-apanya. Makanya orang-orang kafir, mereka berbuat sekehendaknya seolah-olah Allah tidak akan menghisab mereka. Maka sewajibnya mereka percaya kepada hari kemudian, sebagaimana Allah telah mulakan, yakni telah jadikan alam ini daripada tidak ada kepada ada, lalu Ia mengembalikan jasad-jasad manusia yang sudah hancur lebur itu kepada ada. Jadi apa logika yang namanya hari kiamat, hari kebangkitan itu ada? Dunia ini asalnya tidak ada, Allah yang menjadikan ada. Seperti manusia, maka ternyata manusia itu asalnya tidak punya jasad, Allah adakan, dan nanti akan Allah hancur leburkan. Oleh karenanya adanya hari akhir,
bisa kita lihat dengan adanya bumi ini, asalnya tidak ada menjadi ada. Manusia itu asalnya tidak ada menjadi ada. Maka untuk Allah sangatlah mudah mengembalikan kembali. Makanya kata Nabi SAW, beliau pernah bersabda, sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan dari tulang ekornya. Jadi ada bagian tubuh manusia yang mana tidak akan pernah hancur oleh yang namanya tanah. Jadi kan kalau jasad para nabi dan rasul itu sama sekali tidak akan pernah dimakan tanah. Jadi wujud dari jasad nabi itu utuh saja, sebagaimana beliau ketika itu sedang hidup, utuh biasa. Nah, berbeda dengan manusia selain nabi. Kalau manusia selain Nabi itu tidak akan utuh, tetapi yang namanya jasadnya akan digerogoti oleh cacing, berasal dari tanah kembali lagi ke tanah. Nah, makanya kecuali tulang ekornya, dari tulang ekor inilah Allah akan membangkitkan manusia. Barang siapa yang melakukan amal soleh, tulang ekornya menjadi bersih, hirupna tenang, tentram. Terus barang siapa yang melaksanakan amal toleh, maka kehidupannya itu akan sumpek, akan sempit. Makanya kata Allah, waman a'rado an dzikri fa innalahu ma'isyatan donkan. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka sesungguhnya bagi mereka itu adalah kehidupan yang sempit. Oleh karenanya ketika kita ingin hidup tenang, tentram, maka satu hal yang harus kita lakukan apa? Perbaiki amal soleh yang kita lakukan, sebab pengaruh dari amal soleh ini menenteramkan. Nah, lalu Allah pun memberikan harapan, wahuwal ghafurul wadud, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Dalam artian Allah akan mengampuni dosa hambanya yang bertobat, dan Allah sangat menyayangi hambanya yang menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab Allah itu Dzul Arsyil Majid, yang mempunyai arsy yang terpuji. Nah, di mana arsy ini adalah dikatakan istiwanya Allah. Kalau arsy itu seperti apa? Arsy itu gaib, tidak akan ada yang tahu. Lalu bagaimana makna dari Allah itu istawa alal arsy? Allah itu istiwa, anegleng di atas kursi singgasana. Berarti cenah Allah itu duduk seperti duduknya raja. Maka tentu yang seperti itu tidak bisa diterima. Sebab apa? Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan Allah. Yang namanya istawa itu ya anegleng seperti duduk raja. Tapi duduknya Allah berbeda dengan duduknya manusia, yaitu laisa kamislihi syai'un. Nah, makanya ada orang yang mengatakan istawa alal arsy itu anegleng cenah, duduk seperti raja. Tapi ketika itu ditanya, sebelum ke sana mau tanya dulu, aras itu bulat, pasagi, atanapi segitiga? Jawabannya duka teu apal. Maka jangankan bagaimana istawanya Allah, arasnya saja kita itu tidak tahu. Makanya Allah itu Dzul Arsyil Majid, yang mempunyai aras yang mulia.
fa'alul lima yurid, dan sangat berkuasa membuat apa yang ia kehendaki. Dalam artian saking kuasanya Allah, Allah bisa berkehendak semau Allah, dan tidak akan ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kehendak Allah. Makanya kalau kata Allah kun, fayakun. Kata Allah jadi, jadi. Kalau kata Allah ini menjadi rezeki kita, tidak akan ada yang mengambil. Sebab Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Jadi lamun geus rizkina mah moal kamana, ngan mun teu ka mana-mana kengeng rizki moal. Nah, eta wungkul panginten. Tapi konsep rizki numutkeun Imam Syafi'i, Imam Malik kan terjadi perbedaan. Imam Syafi'i kalau mau rezeki ya keluar, ikhtiar. Nih seperti saya bawa anggur. Ini kenapa? Sebab saya membantu. Kata Imam Malik, silahkan atuh mau coba. Kata Imam Syafi'i, coba. Pas dicoba ternyata benar, anggurnya begitu manis. Kata Imam Malik, sesungguhnya tadi saya berpikir, oh ya Allah, kelihatannya enak anggur itu, ternyata kamu datang bawa anggur tanpa aku harus kerja. Nah, kembali lagi ke sana, dalam artian tentu rizki itu bermacam-macam. Cuman fa'alul lima yurid, ini yang harus kita hati-hati. Allah itu berkehendak sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Tidak akan ada seorang pun yang bisa memprotes Allah. Maka was'alullaha min fadlihi, mintalah ke karunia itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 12 sampai 16, satu, sebab Allah adakan makhluk dari tidak ada ke ada, maka patutlah kita sediakan balasan yang pedih untuk mereka yang tidak percaya kepada hari pembalasan. Allah menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada. Maka hari kebangkitan itu ada, Allah ciptakan. Maka balasan bagi orang yang tidak percaya hari kebangkitan tiada lain adalah siksaan yang pedih. Dan yang paling repot itu adalah Allah akan membangkitkan manusia sesuai dengan amalannya. Ini yang dikhawatirkan. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan labbaik Allahumma labbaik. Itu dia mati dalam keadaan haji. Ada orang yang mati, dia itu memakai baju berlumuran darah. Biasanya dia itu adalah orang yang jihad. Dan ada orang yang dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan leher yang panjang. Mereka itu adalah para muazzin. Nah, yang kedua, sungguh pun pedih siksaan yang ia sediakan untuk si kafir. Ia juga sediakan kemampuan dan pencintaan pada mereka yang bertobat dari kesalahannya dan masuk agamanya yang mulia. Jadi dari satu sisi Allah itu luar biasa mengerikan siksaannya, di satu sisi ternyata sangat luaslah kasih sayang Allah. Bahkan dalam satu hadis itu Allah akan marah kalau kita tidak pernah berbuat salah. Sesungguhnya Allah, kalaulah kamu tidak pernah berbuat salah, niscaya Allah akan menciptakan satu hamba yang mereka itu banyak berbuat salah kemudian beristighfar memohon ampun kepada Allah. Maksudnya bukan nyuruh kita tidak benar, dalam artian jangan berputus asa. Walaupun dosa kita banyak, Allah itu pasti akan mengampuni. Tuh. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu
tafsiran dari ayat 12 sampai 16. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Mangga Ibu, tanapi ka para pemuda mau bilaya patarosan. Pemudina aya patarosan, bayar di tarosan. Mangga. Mangga, ibu-ibu mau bilaya patarosan kumaha Bu? Wios. Mohon kumaha Bu? Pangmilarian ke? Atuh beres gitu jawabannya. Mohon. 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 Kedah kumaha pangmilarian ke gitu. Mau dah kumaha deui atuh. Tah, upami tos kitu. Misalkan ieu kumaha ternyata tibelat ka istri batur. Hiji, nu kedah diuningakeun eta teu kengeng. Kumargi moal kalebet umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalmi nusok ngaganggu garwa dulurna. Sandan terangkeun yen nu sapertos kitu teh sanes kadeudeuhna nu salah mah tapi nempatkeun kadeudeuhna model kitu mah sanes ngundang rahmat tapi baris ngundang hal nu teu disangki-sangki ti Allah Subhanahu wa taala. Atuh nu kadua kumaha nya panginten ku urang salaku keluarga sering diajak ngobrol dina hartos panginten ieu teh aya ruang anu kosong di nu manahna kumaha atuh nya tiasa sering ngempel di bumi atanapi kumaha putra-putrana teras nu katilu naon atuh cenah solusi nu langsung kana babatok pangmilariankeun gitu. Nya tuh bade naon deui sok solusina? Oh, nya tuh. Kantun dibadantankeun sareng murang kalihna. Mung hiji nya emutan we Bu eta Pak teu kengeng nu model kitu teh dosa ageung. Balihan moal kalebet nu namina umat ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jalmi nu ngaganggu rumah tanggi batur gitu. Mangga aya deui. Mangga sok pemuda aya patarosan bae narosan. Pemudina mangga sok. Angkatan 50. Mangga bilih patarosan sanes mangga. Kumaha? Mangga. Kan zamanna istilahna judi ramai deui kan. Oh, nya. Togel, toto gelap. Misalkan contoh misalkan obatnya gak ada rancangan anu anjeunna teh masuk gitu. Terus kitu anjeunna teh gak ada pasti gitu. Terus ngayakeun acara misalnya kita apa anjeunna teh ngayakeun acara teh di artos eta apakah kedah datang atau teu? Mangga. Ayeuna togel keur marak di mana-mana. Di mana ku kondisi serba sulit seueur jalmi anu mempersulit diri
Ari togel teh menangna mah sakali kabungahna sesana mah karipuh ka dituna. Ieu aya jalmi masang togel terus tembus 3 angka. Masangna 30.000 tembus 3 angka nyaeta jalmi teh lantaran nomor eta teh seueur akhirna kengeng sekitar 3 juta misalkeun. Tah teras tina artos 3 juta eta teh jalmi eta karaos bingah alhamdulillah ya Allah sanes syukur eta mah tangtos hartana oge harta anu teu halal hiji. Teras tina harta hasil togel eta ngajak ka rerencangan hayu urang syukuran cenah. Naon abi masang togel tembus 3 angka. Jadi cenah ieu nomor teh kengeng 3 juta sok hayang naon pesen weh. Terus urang salaku rerencangan ana diulam dongkap entong-entong. Pan urang geus apal eta teh sanes tinu halal. Api raning baso cenah kebenaran abi keur lapar nya. Nganu kedah diemut sahuap tina tuangan nu haram nu lebet kana patuangan 40 poe doa urang moal ditarima. Yung ngaliwat saurangna 2 piring ewang sok sabaraha poe tah doana moal. Aya oge yang sangat teh anu siga kayak tinu kitu teh atau sate saparinna kayak tiga. Nya anger we moal tiasa. Anger we cenah ieu da abi teh rumaos ieu teh meunang tinu hal nu awon cenah. Nya palai we aya kasayan cenah tinu 3 juta teh 1 juta ieu cenah kanggo yatim piatu nu 2 juta pake senang-senang kumaha nu kedah diemut Allah teh thayyib moal nampi iwal tinu thayyib oge. Nah kumaha lamun ayeuna marsihana tos terlanjur kitu artos tos seep neme emut sadar kumaha ieu nya teu aya di cara iwal ti tobat. Ari engke cenah doa abi diijabah moal tobat we sing leres. Nah lantaran tadi saur Nabi at-taubatu tajubu maqoblaha ari tobat teh nutup mang pirang-pirang kasalahan nu sateu acana. Kabita geus tobat, kabita deui masang deui sugana meunang. Ayeuna mah da tadi cenah saacan masang teh salat subuh heula. Bahkan pentingna nomor teh di tahajudan cenah. Da eta mah tos ceuk paripaosna eta mah ngageugeuikeun, ngamempermainkan gitu. Aya deui mangga. Jadi kalau misalnya di lingkungan orang misalnya aya anu maksiat itu minta lepat mah doa orang baik itu tidak akan dijawab. Mohon eta teh kieu. Makana di dieu peryogi amar ma'ruf nahi munkar. Ari sakadar amar ma'ruf mah teu aya masalah ngan ieu nahi munkar ngawitan bakal aya masalah. Maka saur Ummu Salamah teh ya Rasulullah anahliku wa fina sholihun Rasul naha kami teh bakal binasa. Padahal di antara kami teh seueur jalmi soleh. Jawaban ti Rasulullah na'am ida kasurul khobas. Ya kalian akan binasa apabila sudah banyak kemaksiatan. Kumaha atuh carana memberantas togel sok atuh nu aya link ka pamarentahan harewosan pamarentahna. Sok atuh nu aya gaduh komunitas harewosan ieu togel marak deui. Akhirna kumaha atuh sok ayeuna urang hajar ieu togel teh bebeakan. Nah, maka dalam nahyu munkar yang dibutuhkan bukan hanya sekedar otot, tapi kecerdasan pun dibutuhkan agar hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Nah, makanya judi itu sebenarnya bukan menyenangkan, tapi malah menambah penderitaan. Dapikeun kan nomor sanal ustad oge ditilik-tilik nomor sabaraha? Oh nomor 7 cenah. Cikusar itu sabaraha nomor 8 7 8. Ustad itu nomor 8 7 8 8. Dipasang 50.000 tembus ti luanana meunang 6 juta. Tangke mah me tembus cenah teangan deui cenah ustad itu senalna. Nah maka
Inilah yang dikhawatirkan istidraj ketika oleh Allah disungkun. Dan yang jelas perlu diingat, abal malu an yahruja illa min haitsu ata. Harta akan menolak keluar melainkan dari mana dia berasal. Lamun asalna tinu haram bakal kanu haram deui. Lamun tinu halal sok sanaos saeutik bakal kanu halal deui. Aya di Bekasi anjeunna jeger bahasa kiwari nama. Kauntungan bersih tina ngajegeran di Bekasi teh di terminal teu ageungan 3 juta bersih. Geus ngabagi ka anak buah sesa keur anjeunna 3 juta. 3 juta kali sabulan sabaraha? 80 juta. Ditaros Kang boga duit 80 juta eta rek naros imah geus boga sabriji. Boboraah boga imah nepi ayeuna ge urang ngontrak cenah. Terus nu kadua kadang dahar oge hese cenah teu bisa keur dahar. Terus nu katilu bayaran budak sakola kadang nunggak cenah. Maknya 80 juta eta ka mana? Bukan jumlahnya, tapi yang hilang itu barokahnya. Makanya abal malu ayah ruja illa min haitsu ata, harta ini akan menolak keluar melainkan ke tempat di mana dia berasal. Mun tinu subhat kanu subhat deui, mun katinu halal kanu halal deui, mun nu haram kanu haram deui. Eta icalna barokah. Kemudian lamun ayeuna nuju rame dina ical galeuh cashback. Ayeuna masihan cashback teh 10.000, ayeuna masihan cashback teh 3.000. Ieu jalmi ngadamel akun misalkeun ti belanja online teh ribuan. Pura-pura we balanya hayang menang cashback na wungkul. Pret diulik sedemikian rupa teuing ka aya jalmi kengeng pang sakedikna 500 juta. Taros mahikanu naon duit 500 juta teuing ka mana? Kumaha nya Kang teuing ka mana cenah duitna motor anger ieu nu butut keur dahar anger minta ka kolot cenah. Are eta 500 juta ka mana? Teu apa? Tah eta nu di teu aya teh lain jumlahna teu gede tapi barokahna nu dicabut. Sing emut tadi harta bakal nolak keluar iwalti ka tempat asalna. Mun asalna tinu halal kanu halal, mun asalna tinu haram kanu haram di keluar teh. Mangga aya deui matak mending seueur bari barokahnya daripada sakedik dilaknat kitu pannya nya pan normal kitu mah. Saha nu teu palai. Mangga aya deui cekap mangga kumaha. Kami amal terus di etang di akhirat teh di etang sadayana ternyata posisi amal baik selama dulu selama. Nah ya perpanjangan waktu gitu atau injury time. Mohon etapan dina hartos teh ashabul a'raf. Tah jalmi dolimun li nafsi kali ashabul a'raf nu model kitu saimang nu hade jeung nu gorengna teh. Aya hum yadkhulunal jannata bi syafaati Muhammad, aranjeunna bakal lebat surga ku syafaat ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hukum heula. Bulan? Di yang maksudnya di lebatkeun ka neraka atau langsung. Ieu pan eta jalma teh ningali ka kenca Gusti neraka sieun, ningali ka katuh Gusti pale ka surga, ari amal teu nepi ka neraka henteu, ka surga henteu cicing we kieu. Mereka itu akan masuk surga dengan apa? Dengan syafaat Nabi Muhammad. Siapakah saja ashabul a'raf itu? Ashabul a'raf teh hiji nu amalna saimbang tadi, nu kadua jalmi soleh nu doraka kanu jadi kolot. Nu katilu taya sanes nyaeta jalmi nu gaduh hutang tapi henteu mayar. Jadi hutang mah lain mantan, harus dilupakan.
Jadi hutang itu bukan seperti mantan harus dilupakan atau move on, tapi bayar. Ya, laras. Jadi hutang itu bukan dilupakan atau harus move on, bukan, bayar hutang mah. Da lain mantan hutang mah. Nah, oleh karena itu nu kedah hati-hati mah hutang lain hutang nu badageun, cicilan motor mah da kapikiran unggal bulan. Mata kayak motor teh bakal aya dua jenis, aya motor 1 juta kenangan, aya motor 1 juta sabulan. Nah, maka bagaimana kita hutang-hutangan nu alit nu 1.000, 2.000 ta eta nu kedah urang langkung ati-ati teh. Aya ashabul a'raf ngan kitu tah engke alur caritana. Mangga aya deui. Kumaha Bu? Ibu galau deh henteu nya henteu. Ulan Bu? Bagaimana penjelasannya penyakit itu menghapus dosa? Aya hadis riwayat Bukhari, man yuridillahu khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah akan uji dia dengan sakit. Jadi kalau begitu, ketika seorang muslim itu sakit, maka sakitnya ini akan menjadi penggugur dosa. Walaupun orang muslim tersebut ngan katojos ku cucuk getihan tah jadi penghapus dosa, ku cucuk wae getihan jadi penghapus dosa, komomun kulingis sok. Jadi maksudnya itu adalah ketika seseorang sakit lalu dia ikhlas menerima ini adalah ujian dari Allah, ini kasih sayang dari Allah, maka sakitnya ini menjadi penghapus dosa. Jadi mun ditaras mending sehat mending tedamang Bu. Nya gitu. Mending sehat mending tedamang, mending sehat ngan nalika nuju tedamang sing janten kaparo dosa. Eta oge lamun ridho. Lamun waral kumaha nyeri anger pahala teu meunang, ta eta rugelna teh. Mangga aya deui. Taya. Tos saya patarosana tos nya atuh. Nya pamit aya di patarosan, urang cekapkeun heula dugi ka dieu insyaallah mingon payun urang cobi lajengkeun deui. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.